Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rianto Nugroho dari Departemen Budidaya Perairan dengan NIM C14012110668. Di video kali ini saya akan mereview materi praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik dari sesi UTS sampai sesi UAS. Yang pertama ini ada ciri seksual primer dan sekunder pada ikan. Nah, ciri seksual primer ini merupakan ciri yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas reproduksi, yaitu organ hormon yang mempengaruhinya. Nah, contoh dari ciri seksual primer ini, yang pertama dari jantan yaitu terdapatnya testis, sedangkan pada betina itu terdapat ovarium. Nah, ciri seksual sekunder merupakan ciri yang memiliki hubungan tidak langsung dengan reproduksi, namun dapat membedakan antara jantan dengan betina melalui bentuk dan warna pada tubuhnya. Nah, ciri seksual sekunder ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dimorfisme dan dikromatisme. Dimorfisme ini merupakan perbedaan seksual antara jantan dan betina berdasarkan bentuk tubuhnya. Sedangkan dikromatisme ini merupakan perbedaan ciri seksual sekunder berdasarkan warna tubuhnya. Nah, selain ciri seksual dan ciri primer dan sekunder pada ikan ini juga terdapat yang hemaprodit. Hemaprodit ini merupakan ikan yang mempunyai kelamin jantan dan betina yang berfungsi sepenuhnya, umumnya berganti setelah matang gonad. Nah, hemaprodit ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada protogini, yang kedua ada protandri, dan yang ketiga ada sinkroni. Nah, protogini ini merupakan ikan yang berubah dari betina menjadi jantan. Contohnya itu belut sawah. Yang kedua itu protandri. Protandri ini dari jantan ke betina. Contohnya Lates calcalifer. Dan yang ketiga ada sinkroni. Jantan dan betina ini matang sama-sama. Nah, contohnya Caradidae. Selanjutnya ada anatomi organ reproduksi telesteo dan avertebrata. Yang pertama ini ada ikan gapi. Di sini ada gambar ciri seksual sekunder pada ikan gapi jantan dan ikan gapi betina, di mana ciri sekunder pada ikan gapi jantan sendiri terdapat pada gambar yang sebelah kiri, dan sedangkan gapi betina terdapat pada gambar sebelah kanan. Yang kedua ada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Berikut ada gambar gonad ikan nila yang bersumber dari Bagawati et al. 2020. Selanjutnya ada perkembangan gonad dan gambaran histologi atau seluler organ reproduksi ikan. Menurut Sari et al. 2017, pematangan gonad dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pematangan gonad yaitu perbedaan fotoperiod. Teknik yang dapat dilakukan untuk menjamin kelangsungan proses pematangan gonad yaitu dengan merekayasa kondisi lingkungan. Nah, dalam perkembangan gonad ini terdapat yang namanya TKG. TKG ini merupakan tahapan tertentu pematangan gonad sebelum memijah. Nah, biasanya TKG ini terdiri dari TKG 1, TKG 2, TKG 3, TKG 4, dan TKG 5. Semakin tinggi gonad, maka semakin matang, semakin besar dan bobotnya bertambah. Menurut Zoltamin et al. 2014, organ reproduksi ikan gabus berada pada tulang punggung bagian bawah. Ovarium TKG1 berbobot 0,04 sampai 0,10 gram dengan warna merah, ukuran kecil, dan telur yang belum terbentuk. Nah, pada TKG kedua, pada ikan gabus betina ditandai dengan gonad berbentuk kecil, berwarna merah muda, dan berbobot 0,21 sampai 0,35 gram. Telur pada gonad betina TKG2 tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Nah, pada TKG ketiga, ikan gabus betina ditandai dengan ovarium merah, berbentuk bulat, dan pembuluh kapiler yang terlihat. Ovarium terlihat transparan dan telur mulai dapat dilihat seperti serbuk putih. Gonad TKG keempat pada betina memiliki warna orange dan berbentuk bulat telur yang dapat dilihat dengan jelas. Selanjutnya ada GSI dan HSI. Menurut Tarigan et al. 2017, Hepatosomatic Index atau HSI umumnya digunakan untuk menandakan tinggi rendahnya energi cadangan dalam mati ikan.
Nah, sedangkan GSI atau Gonadosomatic Index umumnya digunakan untuk mendeteksi organ reproduksi seperti ovarium dan testis matang pada ikan jantan dan betina. GSI ini dapat membantu mengetahui periode pemijahan pada ikan. Nilai GSI yang tinggi menandakan gonad ikan seperti ovarium dan testis yang sudah matang dan siap memijah. HSI dan GSI memiliki hubungan karena proses phytogenesis yang menyintesis phytalogen dalam kuning telur. Sintesis phytalogen pada ikan terjadi dalam mati dan menghasilkan kuning telur. Nah, pada GSI sendiri terdapat rumus perhitungannya. Yang pertama yaitu persen GSI sama dengan WG per W dikali 100%, di mana GSI ini merupakan nilai dari indeks gonadosomatik dengan satuan persen. Nah, WG ini merupakan bobot dari gonad dengan satuan gram. Dan W ini merupakan bobot tubuh ikan dengan satuan gram. Nah, untuk perhitungan HSI, yaitu HSI sama dengan WH per W dikali 100%, di mana nilai HSI ini merupakan nilai hepatosomatic index. WH-nya ini bobot hati dan W-nya ini bobot tubuh ikan. Selanjutnya ada diameter telur dan fekunditas. Diameter telur merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur menggunakan mikrometer berskala yang sudah tertera. Sebaran garis tengah telur akan semakin besar seiring dengan berkembangnya gonad. Sebaran garis tengah telur mencerminkan pola pemijahan ikan tersebut. Menurut Katian Dako dan Marabesi 2017, kualitas telur ikan dapat ditentukan dengan besarnya diameter telur ikan, sehingga diameter telur ikan termasuk parameter yang penting untuk diketahui. Fekunditas merupakan jumlah telur yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Penentuan fekunditas dilakukan dengan pengambilan ovari ikan betina yang matang gonad pada TKG 3, 4, dan 5. Nah, dalam mengukur fekunditas terdapat 4 metode yang dapat digunakan. Yang pertama ini ada metode jumlah. Yang kedua ada metode volumetrik, yang ketiga metode gravimetrik, dan yang keempat ada metode von Bayer. Nah, yang paling umum digunakan yaitu metode gravimetrik. Untuk rumus perhitungan fekunditas dapat dilakukan dengan cara F sama dengan G besar dibagi G kecil dikali N, di mana F ini merupakan fekunditas, G besar bobot gonad total dengan satuan gram, G kecil bobot gonad contoh dengan satuan gram, dan N jumlah telur contoh. Selanjutnya, induksi hormonal dan hipofisa. Menurut Hoga et al. 2018, hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang bertanggung jawab untuk komunikasi antara berbagai jenis sel yang mengenali identitas dan fungsinya melalui reseptor, yang merupakan struktur protein yang berspesialisasi dalam pengenalan molekuler. Setelah kedekatan dan interaksi hormon reseptor, serangkaian reaksi biokimia yang mengarah ke respon biologi spesifik akan terjadi. Nah, hormon reproduksi pada ikan dikendalikan oleh hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin dikendalikan oleh gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Gonadotropin releasing hormone atau GnRH menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Nah, dalam induksi hormonal ini, senyawa yang dapat digunakan diantaranya yaitu PMSG atau pregnant mare serum gonadotropin, 17 alpha metil testosteron, 17 beta estradiol, OODEF yang terbuat dari campuran AD atau antidopamin dan premix hormon PMSG, dan yang terakhir ada opaprin. Selanjutnya rekayasa kelamin. Menurut Heriati et al. 2015, rekayasa kelamin atau biasa dikenal juga sebagai seks reversal merupakan pengarahan kelamin sesuai yang diinginkan, baik dari jantan ke betina maupun betina ke jantan. Nah, menurut Booth et al. 2015, keinginan untuk membudidayakan populasi monoseks juga dapat dipicu oleh tingkat pertumbuhan spesifik jenis kelamin. Jika nilai jantan misalnya tumbuh lebih cepat dan memiliki tingkat konversi pakan yang lebih rendah dibandingkan betina. Sedangkan udang kuruma betina atau Paneus japonicus umumnya berukuran lebih besar
dari jantan pada saat panen. Selanjutnya ada bioassay. Bioassay ini merupakan metode yang menggunakan bahan-bahan hidup untuk mendeteksi zat dan menentukan potensi toksisitas bahan kimia yang terkontaminasi. Bioassay ini umumnya digunakan untuk menyaring bahan kimia yang berpotensi berbahaya di tanah yang terkontaminasi, air minum, air limbah, makanan, dan bahan-bahan lainnya. Tujuan dilakukannya pengujian bioassay ini adalah untuk mengetahui pengaruh suatu zat terhadap jenis makhluk hidup tertentu atau sistem pengujian biologis. Uji bioassay dilakukan untuk menguji tingkat toksisitas air limbah terhadap biota air laut. Nah, selanjutnya ada preservasi gonad. Preservasi dapat diartikan sebagai pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan. Nah, pada preservasi sperma ini merupakan suatu kegiatan meningkatkan daya simpan sperma dengan tetap menjaga sifat dan fungsi sperma. Preservasi gonad menjadi basis dari sistem teknologi reproduksi ikan dan proses sterilisasi reproduksi ikan. Misalnya pada kebutuhan sterilisasi, telur-telur dari ikan akan diambil dan dipreservasi agar tidak terjadi pembuahan. Preservasi pada gonad juga berfungsi untuk mempersiapkan sampel-sampel gonad yang kelak akan diteliti guna meningkatkan produktivitas ikan dengan meningkatkan strategi pembuahan atau reproduksi ikan melalui teknologi-teknologi tertentu. Nah, berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun PPT pada kali ini. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.